Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mutiara Damayanti. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sistem pengembangan sistem. Bab 7 yaitu pengembangan sistem. Jadi langsung aja itu ada pendekatan sistem. Serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami dan solusi alternatifnya telah dipertimbangkan. Bahwa solusi yang dipilih itu pasti berhasil. Jadi ada 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan masalah sebuah kontroversi secara memadai. Yaitu yang pertama mengenali kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, serta membentuk satu pertimbangan. Nah, ini ada urutan langkah-langkahnya, itu ada upaya persiapan, kemudian upaya definisi, serta yang terakhir yaitu ada upaya solusi. Jadi kan kita pasti mempersiapkan dulu tuh. Persiapkan apa sih, gimana sih caranya gitu. Supaya mendefinisikan dari persiapan itu. Oh, berarti kayak gini nih. Terus lalu kita baru mencapai upaya solusi. Solusi apa yang akan kita lakukan? Nah, ini penjelasannya. Upaya persiapan itu ada 3, itu melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, serta mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Kemudian ada upaya definisi, itu biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah, suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Upaya definisi terdiri atas 2 langkah. 1, melanjutkan dari suatu sistem ke tingkat subsistem, kemudian menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Ini menganalisis bagian-bagian sistem urutan tertentu itu ada 7. Kemudian yang terakhir ada upaya solusi. Nah, upaya solusi ini ada 3 nih yang ini 3 bab gitu. 3 pokok pembahasan tuh mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, serta yang terakhir nih, memilih solusi yang terbaik. Kemudian ada siklus pengembangan sistem. Nah, siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Tahapan SDLC tradisional, itu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi pengguna, kemudian implementasi. Ada prototyping. Prototype sendiri adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah sesuai. Pembuatan prototype disebut prototyping. Nah, ada jenis-jenis prototype yaitu evolusioner dan persyaratan. Prototype evolusioner itu identifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima, kemudian menggunakan prototype. Sedangkan prototipe persyaratan itu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Jadi itu bedanya dari prototipe evolusioner dan persyaratan. Kemudian ada pengembangan aplikasi cepat. Nah, ini kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsurnya itu ada manajemennya gimana, terus orangnya, terus penggunanya sama metodologinya itu gimana. Kemudian ada pengembangan berfase. Ini suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap: investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Jadi ada 6 ya, investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal dan akhir, dan pengujian dan pemasangan sistem. Kemudian ada desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis. Ini mempengaruhi operasi TI perusahaan. Jadi ini kayak mempengaruhi gitu dari teknologi informasi perusahaan IT-nya. Nah, ini ada macam-macam rekayasa. Rekayasa terbalik adalah proses pengembangan sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling berhubungan di antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Rekayasa ulang adalah perancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitas. Pemilihan komponennya. Mutu fungsi adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Dan ada pemodelan prosesnya. Kemudian ada
mengestimasi biaya proyek dari rekayasa atau PPR itu, yaitu input estimasian biaya, kemudian ada alat-alat dan teknik estimasi biayanya itu berapa, sama outputnya. Jadi kita nginput tuh berapa aja sih biaya yang digunakan, terus kayak alat-alatnya gimana, tekniknya apa gitu, dan jadilah itu output dari pengestimasian biaya. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.